Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia? Alhamdulillah pekan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita secara daring via YouTube channel dengan tema terakhir, yaitu tentang paragraf. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat paragraf-paragraf utuh yang sudah kita praktikkan beberapa pekan lalu. Kemudian kita akan mendefinisikan apa itu paragraf, bagaimana prinsip-prinsip utama penyusunan paragraf, dan berapa kalimat serta berapa baris dalam paragraf seyogyanya kita susun agar para pembaca merasa nyaman, merasa senang dalam membaca paragraf-paragraf dalam sebuah tulisan karya ilmiah kita, baik skripsi, jurnal, maupun makalah, bahkan esai yang biasa dimuat dalam rubrik opini surat kabar dan juga majalah-majalah. Pada kesempatan ini saya ambil contoh dari buku saya Inner Happiness Building. Ini adalah paragraf dari pendahuluan sewaktu buku ini masih disusun dalam bentuk esai. Oleh karena itu, kawan-kawan, dari sebuah esai bisa kita kembangkan menjadi makalah, bisa kita kembangkan menjadi jurnal, bisa bahkan dari esai yang sekitar 800 atau 1000 kata ini kita bisa susun menjadi sebuah buku. Ini salah satu rahasia menulis sukses teman-teman semuanya, bahwa seyogyanya sebelum kita membuat makalah, sebelum kita membuat jurnal, sebelum kita membuat buku, buatlah dulu esainya. Seperti langkah-langkah yang sudah kita praktikkan selama 1 semester ini. Ini pendahuluan dari esai yang sebelum dibuat buku. Terdiri dari 2 paragraf, karena kalau dijadikan 1 paragraf terasa kepanjangan. Teman-teman semua, tadi di pendahuluan, sebagaimana kita ingat, pendahuluan adalah isinya thesis statement, latar belakang penulisan, dan teori atau pendekatan. Kalau di pembahasan, tentu kita masih ingat bahwa isi sebuah pembahasan adalah ide penjelas, beberapa ide penjelas, dan beberapa ide pokok yang disupport dengan beberapa ide penjelas. Ini pembahasan atau isi dari esai saya tentang Inner Happiness Building sebelum dibukukan. 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf. Padahal sebetulnya isi pembahasan dari esai ini, ide pokoknya ada 3, tetapi karena kegemukan dibuatlah menjadi 6 paragraf tadi. Sedangkan ini kesimpulan terdiri dari 1 paragraf, karena menyimpulkan, sebagaimana kita ingat, kesimpulan itu merujuk atau merestate, menyatakan ulang thesis statement yang diangkat di pendahuluan dan ide-ide pokok di pembahasan. Jadi kesimpulan itu bukan dari dunia lain. Yang mungkin ditambahkan di sini adalah saran. Oke. Nah, kawan-kawan, mengapa saya katakan dulu beberapa kali haram hukumnya dalam 1 paragraf hanya 1 kalimat. Begitu pula kawan-kawan nanti kalau menyusun paragraf dalam makalah atau tesis atau esai, itu tidak dibolehkan paragraf hanya 1 kalimat. Wah, tidak mungkin, Pak. Ya, mungkin kata-kata Anda begitu. Tapi sewaktu kami menguji skripsi, menilai makalah, tugas, laporan, seringkali mahasiswa menulis bahkan dalam skripsi ada 1 kalimat saja di paragraf itu, di proposal skripsi juga. Padahal tidak boleh. Mengapa? Karena sebagaimana tadi dicontohkan di paragraf itu, paragraf adalah susunan kalimat
yang terdiri dari minimal satu ide pokok dan beberapa ide penjelas. Kawan-kawan kemarin sewaktu menyusun ide-ide penjelas, dari setiap ide pokok kan minimal 4 ide penjelas. Oleh karena itu tidak mungkin, haram hukumnya paragraf hanya satu kalimat, karena paragraf itu adalah sekumpulan tulisan yang terdiri dari satu ide pokok dan 3, 4, 5 ide penjelas. Jadi kalau satu kalimat bukan paragraf, tapi ngawur itu namanya. Prinsip utama paragraf ada 4, yaitu kesatuan, kelengkapan, kepaduan, dan kebakuan. Apa itu kesatuan? Kalimat-kalimat dalam paragraf tidak lepas dari topik atau relevan dengan topiknya. Apakah paragraf-paragraf yang kawan-kawan sewaktu paragraphing itu memiliki prinsip kesatuan ini? Jawabannya iya, karena kalimat-kalimat dalam paragraf tidak lepas dari topik atau relevan dengan topiknya. Buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat di sini. Relevan, karena pendahuluan menjadi dasar isi kan? Kesimpulan merujuk isi. Pendahuluan terdiri dari pendekatan, latar belakang, dan tesis yang saling terkait. Kemudian yang diisi ide pokok saling terkait. Dia merujuk tesis statement. Dia sesuai dengan tema. Begitu juga ide penjelas merujuk ide pokok. Jadi sudah memiliki prinsip kesatuan. Kesimpulan pun demikian kan? Karena kesimpulan yang disusun oleh kita menyatakan ulang, merestate apa tesis statement di pendahuluan dan ide-ide pokok yang ada di pembahasan. Jadi sudah memiliki prinsip kesatuan. Kelengkapan, prinsip yang kedua. Sebuah paragraf lengkap jika memiliki kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Memiliki ide-ide penjelas yang menjelaskan kalimat atau ide-ide utama. Jelas sekali sewaktu kita menyusun paragraf kemarin, semua ide penjelas merujuk ide pokok. Jelas sekali, ide penjelas menguraikan ide pokok, dirinci di situ. Jadi paragraf kita sudah merujuk ide pokok. Kepaduan. Kepaduan digambarkan dengan repetisi atau pengulangan kata kunci, kata ganti, kata penghubung. Kita sudah menyusun itu, tinggal hati-hati. Contoh dari kepaduan adalah misalnya ketika kita menulis subjek Muhammad, maka di kalimat lain jangan selalu ditulis dengan Muhammad, tetapi ditulis dengan Muhammad pergi ke Mekah, beliau misalnya ya. Beliau. Di kalimat lain diganti dengan sang nabi. Kalimat lain Rasulullah. Nah, jadi di paragraf itu sewaktu ada subjek Nabi Muhammad tidak ditulis Nabi Muhammad semua karena membosankan. Harus ada repetisi, harus ada kata ganti. Diganti dengan beliau, Rasulullah, sang nabi, sang pencerah, dan lain-lain. Nah, kata penghubung juga terdiri dari kata-kata yang menghubungkan baik antar kalimat, baik antar kata, antar paragraf. Tetapi ini kata penghubung antar frasa dalam satu kalimat. Kalau akan tetapi itu kata penghubung antar kalimat. Nah, beda. Tetapi itu di dalam kalimat, kalau akan tetapi antar kalimat. Namun demikian itu antar paragraf. Nah, kemudian itu kata penghubung untuk apa? Jadi tidak mungkin kemudian terus. Nah, itu bahasa lisan yang sering masuk ke bahasa tulisan Anda. Prinsip kebakuan. Prinsip kebakuan ini ketaatan dan konsistensi dalam menggunakan aturan-aturan penulisan. Nah, ini yang tidak konsisten nih.
tidak baku. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong pitnah? Nah, itu contoh yang. Jadi kita harus menulis kata-kata dan kalimat yang sesuai dengan Puebi yang terbaru. Dulu EYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jumlah baris dalam sebuah paragraf perlu diperhatikan juga, minimal 5 baris supaya tidak krempeng dan maksimal 18 baris supaya tidak terlalu gemuk. Nah, kita harus perhatikan itu sewaktu menulis makalah atau menulis tesis nanti, sehingga tidak ada satu paragraf 1 halaman penuh. Itu pembaca sebelum baca pun sudah secara psikologis merasa capek. Berapa jumlah kalimat sebuah paragraf? Maksimal 12 kalimat. Demikian teman-teman diskusi tentang paragraf ini. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah karya ilmiah Anda yang sudah disusun dalam paragraf itu sudah sesuai dengan prinsip penulisan, prinsip pengertian karya ilmiah sebagai sebuah pemikiran pada disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, logis, ilmiah, kemarin penulisan sumber dan plagiarisme, bertanggung jawab kemarin ya, dan disusun menurut kaidah penulisan atau teknik bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Ini dia paragraf. Sekali lagi, tidak mungkin paragraf hanya terdiri dari 1 kalimat, karena paragraf adalah sekumpulan tulisan yang terdiri dari minimal 1 atau sekumpulan kalimat yang terdiri dari minimal 1 ide pokok dan beberapa ide penjelas. Terima kasih kawan-kawan. Ini beberapa buku yang alhamdulillah sudah terbit. Ini yang terbaru ya, yang psikologi sukses. Alhamdulillah, untuk pre-order pertama 130 buku, pre-order kedua 23 buku, sehingga sudah ada yang beli 150 buku. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Ini buku-buku yang sebelumnya dan juga ini buku-buku sebelumnya. Yang pasti semua ini menjadi buku setelah saya sebagai penulis buat dulu esainya. Buat dulu dalam format esai, tidak langsung menulis buku. Dibuat dulu pendahuluannya yang terdiri dari tesis statement, terdiri dari latar belakang penulisan, terdiri dari pendekatan keilmuannya apa, saya susun isinya yang terdiri dari ide pokok dan ide penjelas, saya susun kesimpulannya yang terdiri dari restatement terhadap tesis statement dan ide pokok diisi. Baru setelah jadi isi itu saya kembangkan menjadi buku. Jadi itu teman-teman rahasia menulis mudah. Tidak langsung terjun menulis buku atau menulis skripsi nanti. Buat dulu mini bukunya, buat dulu mini makalahnya, buat dulu mini skripsinya dalam bentuk esai. Itu pengalaman yang memudahkan saya secara pribadi menulis. Terima kasih teman-teman semua yang baik-baik, yang hebat-hebat atas perhatiannya dan partisipasinya dalam perkuliahan Bahasa Indonesia semester ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.